Perkenalkan, nama saya Natalia Puan Patiri, NIM 21520122. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wisnu Almahendra, NIM 215228. Halo, perkenalkan nama saya Suryadi, NIM 215200087. Perkenalkan, nama saya Andreas Alexander Pedi, NIM 2152081. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Murekaka, NIM 21520136. Saya dari kampus STPND FUD. Tugas ini kami mau wawancara Ibu. Yang pertama boleh nggak? Ya, siap. Saya mau bertanya terkait DPRD, bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kota Jakarta. Ini satu pertanyaan langsung jawab aja gitu. Iya. Oh gitu. Jadi diketahui bahwa DPRD itu adalah salah satu bagian dari pemerintahan. Apalagi kalian kamu jurusan ilmu pemerintah ya. Jadi di pemerintahan itu terdiri dari dua, eksekutif dan legislatif. Walaupun ada yudikatif gitu. Tapi penyelenggara proses tata kelola pemerintahan itu karena kalau yudikatif itu kan vertikal ya rata-rata ya. Kalau eksekutif dan legislatif itu proses dari perencanaan, pembahasan anggaran dan tata kelola itu kami semua yang kolaborasi. Salah satunya fungsi legislatif adalah fungsi pembuatan perda, peraturan hukum, legislasi namanya. Fungsi penganggaran, jadi fungsi penganggaran itu kami punya kuasa penuh untuk menyepakati anggaran yang disampaikan oleh eksekutif atau wali kota, atau kalau di kabupaten itu bupati, atau kalau di provinsi ya gubernur. Itu kepada kami di DPRD melalui pimpinan DPRD. Nah, di saat itu kami sangat berhak untuk menyampaikan sepakat dan tidak sepakat saat mereka menyampaikan anggaran tersebut. Makanya fungsi anggaran kami ada di legislatif. Selain tadi yang saya sampaikan adalah pembuatan program hukum atau legislasi, dan yang ketiga terakhir adalah fungsi pengawasan, di mana saat proses kesepakatan anggaran tersebut di proses paripurna, kami di DPRD saat implementasi penyampaian atau kegiatan di masyarakat ataupun di wilayah, kami berhak untuk pengawasan. Fungsi pengawasan ada di kami. Kira-kira yang disepakati oleh kita itu, atau saat di forum paripurna atau saat pembahasan rencana kerja anggaran itu sesuai nggak? Gitu. Tepat tidak? Tepat sasaran tidak? Masyarakat mendapatkan manfaat tidak? Karena kan memang pemerintah tidak boleh berbisnis. Artinya apa selama tidak hanya sepanjang kita hanya rapat, tapi benar-benar fungsi sampai detail, sampai fungsi pengawasan saat itu anggaran itu disepakati dan sudah karena memang eksekutif itu namanya eksekutor, jadi dia adalah pengguna anggaran. Nah, kita adalah fungsi pengawasan. Kira-kira penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran nggak sih? Gitu. Nah, kita cek tuh di kewilayahan. Kira-kira yang diusulkan kemarin seperti pembangunan jalan, seperti usulan pelayanan kesehatan ataupun pelayanan pendidikan dan lain sebagainya, sesuai tidak apa yang mereka sampaikan. Nah, kita bisa kita berhak mengecek. Seandainya tidak terjadi atau tidak ada beberapa tahapan itu tidak sesuai, ya kita bisa melakukan sikap protes ataupun penyampaian hal tersebut. Jadi Yang kedua Bu, serta saya mungkin kalau di saran nanti koreksi ya Bu ya. ya. Anggota DPRD itu kan punya dana aspirasi ya. Dana itu biasanya itu kegunaannya seperti apa Bu? Biasanya setiap anggota DPRD itu. Jadi sebenarnya dana aspirasi itu tidak ansih yang menyatakan setiap anggota dewan sekian rupiah untuk dana aspirasi.
itu tidak diatur dalam undang-undang. Tapi yang diandung adalah pokok-pokok pikiran anggota dewan, di mana itu pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu tidak menyebut angka nominal berapa rupiah atau sekian miliar atau juta atau ratusan juta, tidak boleh. Justru itu sesuai undang-undang tidak boleh ada maksimal pagu per anggota. Kalau yang ada pagunya itu berarti itu salah, itu sangat menyalahi aturan karena memang tidak boleh. Anggota DPRD sesuai dengan PP 18 yang terbaru kalau tidak salah itu berhak dalam proses perencanaan dalam penganggaran kegiatan untuk tahun berikutnya. Jadi kalau istilahnya kami adalah M-1. Jadi kita saat ini pembahasan mau ada pembahasan untuk 2024 karena 2023 kita sudah selesaikan di tahun 2021. Nah, jadi gitu. Jadi tidak serta-merta untuk kegiatan 2023 kita baru bahas kemarin enggak. Jadi itu sudah M1. Nah, makanya tahapan perencanaan yang tadi disampaikan rencana aspirasi dan sebagainya itu sifatnya sebenarnya hanya penyampaian yang keliru. Itu adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD di mana saat kami adalah tugas konstitusi yaitu reses atau turun ke 21. Nah, jadi gitu. Jadi tidak serta-merta untuk kegiatan 2023 kita baru bahas kemarin enggak. Jadi itu sudah M1. Nah, makanya tahapan perencanaan yang tadi disampaikan rencana aspirasi dan sebagainya itu sifatnya sebenarnya hanya penyampaian yang keliru. Itu adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD di mana saat kami adalah tugas konstitusi yaitu reses atau turun ke daerah pemilihan itu kita kan menyerap nih aspirasi apa yang menjadi usulan warga. Kira-kira ini daerah saya tidak hanya di kota Yogyakarta, mungkin daerah Flores seperti kalian ya. Itu mungkin jalannya masih berlubang atau perlu penambahan saluran irigasi atau apapun itu disampaikan proses dari saat kami reses. Reses itu adalah tugas konstitusi dan wajib. Setiap anggota di seluruh Indonesia setahun itu 3 kali. Gitu. Kecuali DPR RI karena DPR RI punya aturan sendiri ya. Kalau DPRD provinsi, kabupaten, kota itu kan di bawah Kemendagri. Jadi beda aturannya. Kalau DPR RI bisa reses itu bisa setelah masa sidang atau apa saya kurang tahu. Tapi kalau di DPRD kabupaten, kota dan provinsi itu setahun 3 kali dan itu wajib. Di mana saat kita turun itu mendapatkan usulan-usulan dari warga kan ya. Nah dari usulan tersebut itulah yang nanti akan disampaikan di dalam pokir atau yang lebih familiarnya dana aspirasi. Nah di pokir itu seluruh anggota dewan itu mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa memasukkan ke dalam SIPD. SIPD itu adalah sistem untuk menyampaikan usulan pembangunan daerah di masing-masing kabupaten kota. Itu belum lama, baru per 2 tahun atau kalau tidak salah per 3 tahun ini DPRD atau legislatif itu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di masing-masing daerah. Dulu tidak pernah. Jadi setiap hasil reses selalu hanya lewat gitu saja karena kita tidak bisa memasukkan proses ke dalam sistem atau kamus pembangunan di setiap daerah. Tapi saat ini karena sudah diatur di undang-undang, sudah diturunkan di PP, nah mau nggak mau eksekutif harus menggandeng DPRD. Kalau nggak menggandeng DPRD malah justru keliru. Nah fungsi itu adalah dana aspirasi itu adalah pokir, di mana nanti pokir itu pasti ada proses ini sesuai atau tidak sesuai disepakati di sistem atau tidak, karena kan ada kamus, ada penggunaan juklak-juklisnya. Jadi kalau tidak asal kita juga bisa memasukkan dari 34 menjadi 37 tambah 3 provinsi lagi pemekaran dari Papua. Jadi harapannya hal-hal tersebut bisa diimplementasikan selama itu anggota dewan ataupun legislatif itu amanah dan paham terkait aturan tata beracara dan juklak-juklis, itu semuanya bisa dilakukan. Tapi kalau yang tidak mau mengikuti dalam arti hal aturan, karena kan ini sifat aturan itu kan dinamis, setiap tahun ada perubahan. Apalagi kita adalah negara demokrasi, setiap pergantian pemimpin adalah pergantian peraturan. Dan itu tidak bisa disalahkan, memang itu namanya aja negara demokrasi. Jadi memang kita harus update terkait aturan-aturan yang berlaku, dan eksekutif juga harus menyampaikan kepada
kami selaku pimpinan dewan yang itu mewakili lembaga DPRD itu bisa berkirim surat kepada kami untuk kami nanti bisa menyampaikan ke seluruh anggota dewan yang ada di 40 anggota dewan yang ada di sini. Contoh seperti itu. Jadi tidak ada pagu yang mungkin kalian pernah dengar sekian rupiah, sekian juta, sekian miliar untuk anggota dewan, tidak ada. Justru yang dipaku itu yang keliru, yang tidak dipaku itu yang benar. Karena memang kita tidak, fungsi anggaran bukan di DPRD, fungsi anggaran ada di eksekutif. Kita hanya pengusulan, ngusulin aja apa yang menjadi usulan dari masyarakat, dari dapil kita, dari warga kita saat kita turun ke wilayah melalui forum ataupun kegiatan reses. Kalau reses kan sudah ngerti ya, jadi reses itu setahun 3 kali, jadi itu menjadi hak. Ya tugas konstitusi untuk bisa kita turun ke wilayah, ke dapil. Pertanyaan kedua yang terakhir, selama ini ada nggak faktor penghambat kinerja dari DPRD Kota Yogyakarta dari Kalau hal-hal yang mungkin dari teknis atau gimana? Oke, kalau penghambat sih biasanya aturan yang disampaikan itu tidak detail kepada kami. Jadi ada perubahan-perubahan yang tadi saya sampaikan terkait peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan yang undang-undang ataupun ini kan sifatnya dinamis ya. Kita itu ada di bawah kendali Kemendagri. Beda dengan DPR RI yang dia punya kuasa atau di bawah undang-undang dan setara betul dengan presiden gitu. Tapi kalau DPRD kabupaten kota maupun gubernur itu maupun provinsi itu kekuatannya lebih kekuatan hukum ke eksekutif, ke kepala daerah gitu. Jadi secara ini walaupun secara kedudukan Forkompimda itu kan sejajar ya namanya, pemimpin daerah, kepala daerah ataupun lembaga yudikatif dan legislatif itu setara melalui keterwakilan pimpinan dewan. Tapi kadang memang kendalanya teknis itu terkait aturan yang tidak sepadan dengan apa yang disampaikan secara keseluruhan menurut undang-undang. Jadi seperti itu. Tapi ya sepanjang itu nanti kita bisa dikomunikasikan secara politis melalui, kalau di kabupaten kota ataupun provinsi itu kan melalui pergub ya. Kalau provinsi ya pergub, kalau kabupaten kota ya perwan atau pergub ya. Itu kan secara itu nantinya sebagai petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan itu kita komunikasi politik untuk bisa sama-sama jalan. Ya sebenarnya kendala teknisnya sih terkait aturan saja sih yang selalu update. Kadang kita tahunya kemarin seperti ini kok sekarang berubah lagi gitu. Jadi memang harus update namanya, karena kita di pemerintahan yang nggak bisa aturan 2021 misal 2022 jelas pasti ada perubahan karena kondisi apalagi COVID ya. Selama ini kita masih dalam posisi pandemi ya, beberapa kegiatan, beberapa aturan yang masih dalam kondisi pandemi. Tapi seandainya besok sudah dinyatakan endemi, di mana kita karena perbedaan pandemi dan endemi kan tidak semua masyarakat tahu. Kalau sudah endemi, besok kalau sakit sudah terindikasi COVID ya mereka harus bayar sendiri gitu loh. Beda dengan pandemi, kalau pandemi biaya oleh negara. Besok begitu sudah dinyatakan COVID sudah tidak ada di Indonesia atau sudah bagian dari endemi, ini contoh ya. Nah itu harus disampaikan kepada masyarakat. Taunya nanti saya kena COVID tapi kok bayar, padahal kan memang sudah dicabut. Kalau sudah endemi ya besok kena COVID walaupun itu komorbid ya harus bayar sendiri. Negara udah nggak nanggung lagi karena sudah endemi. Endemi artinya secara kondisi penyakit itu memang harus berbaur dengan kita. Sudah seperti flu biasa ataupun batuk yang itu sudah dinyatakan endemi di dalam kita sudah ada di sehari-hari ya. Jadi itu contoh kasus aja, salah satunya contoh COVID. Nanti akan masih banyak lagi, apalagi yang nanti akan menjadikan sebuah aturan-aturan yang akan berubah.
kemarin di kantor DPRD Kota Yogyakarta, kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa DPRD adalah sebagai tim pengawasan terhadap eksekutif atau wali kota Yogyakarta yang menjalankan anggaran atau menjalankan sebuah keputusan untuk menetapkan sebuah pembangunan. Sehingga hal inilah yang harus terus diawasi oleh DPRD itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana DPRD ini selalu mendekat, atau bahasanya sekarang itu adalah harus belusukan di masyarakat supaya mengetahui kendala atau situasi di masyarakat itu sendiri. Ketika mereka mengetahui atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat, maka mereka menampung. Ketika ada rapat paripurna, maka mereka menyampaikan di rapat paripurna itu terkait aspirasi dari masyarakat ini ke badan eksekutif atau wali kota Yogyakarta. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh wali kota Yogyakarta itu tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat gitu. Yang kedua adalah bagaimana dana aspirasi yang kita tahu selama ini, mungkin sebagian orang juga belum mengetahui, ternyata DPRD itu punya dana aspirasi gitu. Dalam hal ini ternyata dana aspirasi ini tidak ada aspirasi dari masyarakat setiap dapilnya. Ketika masyarakat memberikan aspirasi, maka mereka menampung aspirasi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dapil, maka mereka alokasikan dana aspirasi itu ke tempat dapil mereka masing-masing gitu. Yang menariknya adalah selama ini kan yang kita tahu adalah ada nominal tertentu yang harus dicantumkan. Ternyata tidak, karena itu tadi tergantung dari kebutuhan masyarakat dan setiap dapilnya, atau tergantung aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah yang paling menarik menurut kami juga adalah ternyata ada kendala yang terjadi di DPRD Kota Yogyakarta maupun DPRD di kabupaten lain. Yang pertama adalah bagaimana peraturan itu harus mengikuti oleh DPRD itu sendiri, karena ternyata peraturan itu adalah selalu dinamis di DPRD itu. Contohnya adalah peraturan, misalnya kalau ada peraturan dari Kemendagri itu dia harus mengikuti, dan kalau tidak mengikuti maka dia tertinggal dengan peraturan itu. Maka hal itulah yang akhirnya menjadi faktor kendala yang selama ini DPRD kota itu menyebabkan menjalankan tugasnya mereka sebagai DPRD Kota Yogyakarta. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekolah calon pemimpin daerah. Ayo gabung bersama kami di Prodi Ilmu Pemerintahan Administrasi A.